Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra dengan NIM C1C02108. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan 2 dengan judul pajak penghasilan badan. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada subjek PPh badan, lalu objek PPh badan, norma perhitungan PPh badan, pembukuan, dan tarif PPh badan. Langsung saja yang pertama, subjek PPh badan. Ada beberapa subjek PPh badan, di tepatnya ada 20. Saya sampaikan di sini kurang lebih ada 10. Yang pertama yaitu perseroan terbatas atau PT, lalu perseroan lainnya, lalu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik desa atau BUMD, lalu badan usaha milik daerah, atau BUMD, badan usaha milik desa, BUMDes, lalu firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dan persekutuan. Kemudian untuk subjek PPh badan, yang pertama ada hadiah dari kegiatan dan penghargaan, lalu laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena penagihan harta, lalu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, dividen, royalti, sewa, keuntungan karena pembebasan uang, peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya, penghasilan dari usaha berbasis syariah, dan surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, norma perhitungan PPh badan. Ada beberapa mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan yang harus kita ketahui sebelum cara menghitung pajak penghasilan badan. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak. Caranya adalah dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, di mana penghasilan neto fiskal ini adalah penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik itu yang berasal dari kegiatan usaha maupun bukan usaha, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasar ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami oleh badan apabila menggunakan pembukuan. Kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Yang kedua, perhitungan pajak penghasilan terutang. Untuk mendapatkan nominalnya, kita harus mengalihkan penghasilan karena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Tarif ini berlaku sejak tahun 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka, lalu memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Contoh perhitungan pajak badan. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Pada tahun 2020, PT Retno Wijaya memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka sebelum Sobat Klik Pajak mengetahui pajak yang harus dibayar PT Rifki Spring, maka harus diketahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak dari PT Rifki Spring. Maka pajak yang harus dibayar adalah 50% dikali 22%, lalu dikalikan 5 miliar. Hasilnya itu 550 juta. Namun perlu dibuat catatan juga bahwa selama periode tahun 2020 itu, PT Retno Wijaya sudah membayar pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Jadi, pajak penghasilan terutang oleh PT Retno Wijaya ini adalah 550 juta dikurang 50 juta dan dikurang 100 juta. Hasilnya 350 juta. Nah, 350 juta ini adalah angka yang bisa dicicil oleh PT Retno Wijaya kepada kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2021. Kemudian pembukuan. Pembukuan ini berlaku untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Ketentuan pembukuan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Berdasarkan dokumen dari Kementerian Keuangan, isi dari pasal 28 Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut.
berbunyi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang terakhir, tarif PPh badan. Pemerintah itu telah menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya sejak tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh badan diturunkan. Beleit ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selama ini, tarif PPh badan normal itu adalah sebesar 25% dari penghasilan yang kena pajak. Melalui beleit yang baru dikeluarkan ini, maka tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap. Yang pertama di tahun 2021, pertama tahun 2020 22% dan berlaku pada 2020 dan 2021. Kemudian 20% berlaku pada 2022. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka. Jadi tarif pajak ini lebih rendah 3% kepada perusahaan terbuka atau TPK. Yaitu 19% pada tahun 2020 dan 2022 dan 17% untuk mulai di tahun 2023. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.